Anda punya Twitter? Wah, Twitter bang. X. Anda punya X? Tidak pernah posting? Sama kayak teman saya pasti ya. Saya patut curiga. Oke, jadi sekarang X itu kembali booming ya. Kenapa saya bilang Twitter? Karena saya mantan Twitter. Saya tidak pernah main X, saya mainnya dulu di Twitter. Buat apa? Ya buat-buat ya. Jadi intinya di X itu kan banyak sekali hal-hal viral. Ya viral berita, viral apapun itu kita bisa mencari di X. Dan X itu adalah produk dari SpaceX atau milik Elon Musk. Nah memangnya apa yang viral dari X ini? Jadi dilansir dari detik.com ya, X bolehkan pengguna unggah konten pornografi. Bukankah dari dulu sudah ada? Nah, ternyata itu ada aturannya tapi sekarang ya. Ya mungkin dulu itu kita berbasis link ya, tapi sekarang udah ada aturannya, guys. Gimana aturannya? Jadi saya bacakan beritanya terlebih dahulu. Nah, aplikasi X atau yang dulunya Twitter saat ini menambahkan ketentuan baru tentang izin pengguna yang mengunggah konten dewasa atau pornografi. Namun, ketentuan baru ini tetap diberi peringatan khusus. Melansir dari Detiknet, kini warga X dapat mengunggah konten non-safe for work atau singkatannya itu NSFW yang dibuat secara konsensual selama konten tersebut diberi label yang jelas. Jadi intinya di situ kita boleh memproduksi, ya, boleh memproduksi video-video yang berbasis ya konten-konten dewasa, entah itu animasi, entah itu AI, entah itu kurang beneran, tapi harus ada labelnya. Itu adalah peraturan dari si X ini atau yang dulunya Twitter, gitu guys. Nah, ketentuan ini juga tidak lagi menjadi hal yang mengejutkan, sebab sebelumnya X di bawah kepemimpinan Elon Musk telah bereksperimen dengan secara resmi menampung konten dewasa dengan komunitas NSFW. Ya, yang peraturan yang baru saya sebutkan itu. Kami percaya pada otonomi orang dewasa untuk terlibat dan membuat konten yang mencerminkan keyakinan, keinginan, dan pengalaman mereka sendiri, termasuk yang terkait dengan seksualitas. Kami menyeimbangkan kebebasan ini dengan membatasi paparan konten dewasa untuk anak-anak ya. Anak-anak. Memang muka saya seperti anak-anak, tapi saya sudah 19 tahun, cuy. Apakah sudah legal? Jelas sekali. Jadi untuk anak-anak yang di bawah 18 tahun, hati-hati kalian ya. Jangan nakal-nakal. Nah, X juga memiliki aturan konten kekerasan serupa. Aplikasi ini tetap melarang konten yang memiliki unsur darah yang berlebihan atau menggambarkan kekerasan seksual. Jadi konten-konten yang gore, konten-konten yang ya gitu, ya tidak boleh di situ ya. Karena ya apa ya, karena traumatis orang itu kan berbeda-beda guys. Jadi seperti itu. Nah, X ini juga menganjurkan pengguna untuk memberikan penanda pada akunnya sebagai media yang sensitif, serta tidak mengizinkan user di bawah 18 tahun ya. Yang tadi saya bilang ya, anak-anak di bawah 18 tahun itu jangan main Twitter. Boleh sih, boleh, tapi ya sewajarnya saja begitu. Buat teman-teman yang umurnya belum 18 tahun ya, jangan nakal-nakal, jangan terus akhirnya dirubah sesuai tanggal lahir bapak kalian. Iya, kok saya tahu? Pengalaman pribadi dari kameramen tentunya. Diajari kameramen saya kan, jadi seperti itu. Diketahui Oktober lalu, Australia mendenda X karena gagal memberikan informasi tentang konten pelecehan anak. Dan sekitar waktu yang sama, India memberitahu bahwa jejaring sosial termasuk X atau yang dulunya Twitter untuk menghapus CSAM dari platform mereka. Nah, CSAM itu merupakan materi pelecehan seksual terhadap anak ya. Jadi yang dibuat sendiri adalah konten seksual eksplisit yang dibuat untuk menampilkan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Ya, jadi anak-anak yang menjadi apa ya? Konten atau kasus-kasus pedofilia dan segala macamnya. Jadi itu yang dituntut oleh India guys. Nah, diliput dari CNN Indonesia,
Twitter izinkan konten porno, Kominfo ancam blokir. Ya, jadi negara kita juga tidak tinggal diam ya. Jadi Kominfo itu bertugas untuk mengancam, hanya mengancam ya, mengancam mau memblokir Twitter. Nah, apakah kalian setuju? Komen di bawah. Ya, jadi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengaku bisa memblokir X yang dulunya bernama Twitter lantaran mengizinkan konten dewasa alias video porno yang beredar di platform mereka. Tapi pertanyaan ini ya Pak, ini pertanyaan saya pribadi. Kan udah dari dulu ada, kenapa tidak diancam dari dulu? Oke. Meski bukan barang baru, Twitter akhirnya resmi memberikan perizinan buat membagikan konten ya seksual tadi dan diproduksi serta distribusikan secara konsensual atas nama bentuk ekspresi artistik yang sah. Jadi itu adalah bentuk artistik ya. Konten dewasa itu artistik, bro. Jadi artistik. Jadi anak-anak tidak boleh, sekali lagi tidak boleh mengakses ini. Merespon hal tersebut, Menkominfo Budi Aris Setiadi mengatakan setiap penyelenggara sistem elektronik PSE yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia termasuk X atau Twitter wajib tunduk pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, guys. Jadi apapun aplikasinya kalau sudah masuk Indonesia ya wajib ikut peraturan dan cara main di Indonesia, begitu. Ia menggarisbawahi bahwa soal pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE, setiap orang-orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Jadi menurut undang-undang ini ya apapun itu bentuknya, apapun itu caranya tentang asusila atau tentang seksualitas ya tetap dilanggar di negara kita. Karena negara kita adalah negara yang patuh akan hukum dan patuh akan etika. Respect kepada para pejabat. Semua kebijakan X yang bertentangan dengan aturan tersebut maupun peraturan lain yang berlaku akan tetap mendapatkan sanksi. Di antaranya pemblokiran atau denda, kata Budi dalam pesan tertulisnya kepada cnnindonesia.com Selasa 4/6 malam gitu kan. Nah, artinya berpotensi diblokir ya Pak. Nih, kata beliau oke. Oke teman-teman, jadi cukup sekian saja untuk video kali ini. Ya, jadi pertanyaan saya terakhir gampang sekali. Jadi teman-teman milih mana ini? Tim pemerintahan yang memblokir semua perzinahan di negara Indonesia atau tim yang dipersatukan oleh video Luna Maya? Komen di bawah. Jangan lupa like, share, komen, dan ya subscribe supaya kita lebih semangat dalam memberikan konten selanjutnya. See ya dan bye-bye. Dadah. Sebuah bangsa di mana semua sedikit-sedikit dihubungkan dengan agama, ada kementerian agamanya, ada wisata halal di mana-mana, ada penegakan syariat di mana-mana, yang demo pakai sorban di mana-mana. Di negara yang seperti itu, ternyata pemersatu bangsanya itu adalah bokep. Munafik semuanya ternyata kalau seperti itu.